Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan chapter ketiga tentang laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak perusahaan. Dalam paragraf pertama dinyatakan bahwa induk perusahaan atau parent company adalah suatu perusahaan yang memiliki sebagian besar saham-saham perusahaan lain terhadap jumlah modal saham yang beredar, sehingga berhak untuk mengendalikannya baik operasi maupun kebijakannya. Sedangkan anak perusahaan adalah subsidiary company, adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Oke, artinya di sini ketika suatu perusahaan ini ingin dikatakan induk perusahaan, maka dia minimal harus memiliki 50% saham perusahaan lain. Ya. Namun sekarang seiring berkembangnya zaman, peraturan dan seterusnya, bahwa tidak hanya cukup memiliki minimal 50% saham perusahaan lain, tapi di sana harus ada power, harus ada kemampuan perusahaan tersebut mengendalikan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu menjadi salah satu syarat lain ketika dia ingin dikatakan sebagai induk perusahaan. Oke, kemudian jika suatu perusahaan didirikan dengan tujuan khusus hanya untuk memiliki saham-saham mengendalikan operasi dan kebijakan perusahaan lain, maka disebut dengan holding company. Hak induk perusahaan terhadap aset bersih anak perusahaan disebut hak induk perusahaan atau controlling interest. Hak anak perusahaan setelah dikuasai induk perusahaan terhadap aset bersih anak perusahaan itu sendiri disebut hak anak perusahaan atau minority interest. Itu definisi-definisinya bisa dikatakan holding company, controlling interest, dan minority interest. Kemudian di sini ada pemilikan saham. Nah, di sini cara-cara untuk memiliki saham perusahaan lain itu bisa dengan cara pembelian tunai. Kalau misalnya mau menggunakan pembelian tunai, berarti di sini investasi tersebut dicatat berdasarkan harga perolehannya. Kemudian yang kedua, ditukar dengan aset lain. Ketika perusahaan A ingin bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang lain, di sini bisa dengan cara penukaran aset. Misalnya kita punya gedung, kita ingin bergabung dengan perusahaan yang lain sebagai anak perusahaan, maka kita setorkannya tidak hanya berupa kas, kita membeli saham perusahaan induk itu dengan cara menukarkan aset yang kita punya, atau mungkin sebaliknya gitu. Kemudian yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga perusahaan. Di sini yang tadi ketika ditukarkan dengan aset lain, maka investasi tersebut dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan. Kita misalkan menukarkan aset gedung. Nah, itu nanti nilai gedung akan dicatat sebagai harga pasar saat ini ya. Kemudian ketika ditukar dengan surat-surat berharga perusahaan, seperti yang kita pelajari dulu bahwa surat-surat berharga banyak macamnya. Nanti itu pun bisa ditukar dengan milikan saham ketika kita ingin bergabung, ataupun baik itu sebagai anak perusahaan maupun sebagai induk perusahaan. Itu pun sama, ketika surat-surat berharga maka dia akan mengikuti harga pasar saham yang diperoleh. Kemudian di sini ada dua syarat yang harus diwajib dipenuhi oleh induk perusahaan ketika dia bisa menyusun laporan keuangan gabungan. Jadi di sini tidak semua induk perusahaan wajib membuat laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, syaratnya itu tujuan pembelian saham anak perusahaan tersebut adalah bukan bersifat sementara atau diperjualbelikan, melainkan untuk mengendalikan kebijakan operasionalnya. Jadi kalau misalnya tujuan perusahaan tersebut ingin untuk investasi jangka panjang, maka dia wajib membuat laporan keuangan konsolidasi. Tapi ketika memang dia ingin membeli perusahaan lain itu tujuannya untuk diperjualbelikan kembali, maka dia tidak ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan. Kemudian yang kedua adalah anak perusahaan dalam keadaan sehat. Artinya tidak dalam proses likuidasi. Itu berarti induk perusahaannya wajib membuat laporan keuangan gabungan. Kalau misalnya anak perusahaannya dalam keadaan tidak sehat atau dalam proses mau pembubaran likuidasi, maka induk perusahaan tidak wajib membuat laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi. Oke, di sini prosedur penyusunan laporan keuangan gabungan konsolidasi. Yang pertama, membuat kertas kerja. Kemudian
Yang kedua, memasukkan semua informasi yang ada dalam laporan keuangan induk perusahaan ke dalam kertas kerja atau worksheet tadi sesuai dengan akun debit kreditnya. Yang pertama itu sudah kita pelajari di pengantar akuntansi ya. Nanti akan kita bahas kembali di mata kuliah ini. Kemudian tadi masuk informasi, semua informasi yang ada dalam laporan induk perusahaan. Yang ketiga, memasukkan semua informasi yang ada dalam laporan keuangan anak perusahaan. Ya, kemudian keempat adalah mengeliminasi semua akun timbal balik. Yang kelima adalah mengkonsolidasikan langkah nomor 1, 2, 3, dan 4 ke dalam kolom neraca konsolidasi. Oke, nanti itu kita akan belajar prakteknya secara langsung, contoh soalnya. Ada beberapa keadaan yang mungkin terjadi dan mempengaruhi susunan isi kertas kerja dan laporan keuangan gabungan. Yang pertama, berdasarkan persentase pemilikan saham. Nah, apakah si induk perusahaan memiliki 100% saham anak perusahaan atau hanya sebagian? Tadi kan bahwa ketika lebih dari 50% pun dia sudah bisa dikategorikan sebagai induk perusahaan. Nah, apakah kondisinya yang A dan B itu berbeda? A ketika induk perusahaan memiliki 100% sahamnya, yang B ketika memiliki sebagian besar saham anak perusahaan. Jadi tidak 100% dimiliki oleh induk perusahaan. Nanti itu akan mempengaruhi hasil dari laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua, besarnya harga perolehan saham dibandingkan dengan nilai buku. Dalam hal ini ada 6 kemungkinan. Ada A, B, C, D, E, F. A dan B itu kondisinya ada satu kondisi yang sama. C dan D pun ada kondisi yang sama. E dan F ada kondisi yang sama. A dan B. Coba dilihat bahwa di sini induk perusahaan membeli saham anak perusahaan dengan harga perolehan di atas nilai buku. Jadi A dan B itu sama. Ketika kondisinya induk perusahaan membeli saham anak perusahaan itu dengan harga perolehan di atas nilai bukunya. Tapi yang A itu ketika anak perusahaannya dalam keadaan surplus dan yang B anak perusahaannya dalam keadaan defisit atau rugi. Kemudian yang C dan D sama. Salah satu kondisinya sama, yaitu induk perusahaan membeli saham anak perusahaan dengan harga perolehan di bawah nilai buku. Namun yang C di sini anak perusahaan dalam keadaan surplus dan D anak perusahaan dalam keadaan defisit. Ini karena ini akan mempengaruhi nanti nilai, bukan nilai, ini akan mempengaruhi posisi jurnal eliminasinya. E dan F. E dan F ini induk perusahaan membeli saham anak perusahaan dengan harga perolehan sama dengan nilai buku. Tadi yang A dan B itu di atas nilai buku, C dan D di bawah nilai buku, E dan F sama dengan nilai bukunya. Namun yang E sama, yaitu anak perusahaan dalam keadaan surplus, dan F nilai perusahaan dalam keadaan defisit. Nah, ini jurnal eliminasinya akan muncul ketika kondisi-kondisi tadi yang berbeda. Contohnya yang A, jurnal eliminasi yang A ini untuk kondisi ketika induk perusahaan membeli saham anak perusahaan dengan harga perolehan di atas nilai buku dan kondisi anak perusahaannya dalam keadaan surplus. Maka jurnal eliminasinya akan seperti ini, yaitu modal saham anak perusahaan di debit, agio saham anak perusahaan di debit, saldo laba anak perusahaan di debit, selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku di debit, dan investasi saham anak perusahaan di kredit. A dan B bedanya adalah di saldo laba anak perusahaan. Saldo anak perusahaan yang kondisi yang A itu ada di debit, dan kondisi yang B saldo laba anak perusahaannya ada di kredit. Karena tadi kondisi yang A kondisinya surplus dan yang B kondisinya defisit. Kemudian C dan D sama, C dan D pun di sini yang perbedaannya adalah saldo laba anak perusahaan. Kondisi yang C saldo laba anak perusahaan ada di debit, dan saldo laba anak perusahaan untuk yang kondisi D ada di kredit. Bedanya apa A sama C? Coba lihat. A dan C itu bedanya adalah ada selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku. Untuk yang A, posisinya itu ada di debit. Kenapa? Karena harga perolehannya di atas nilai buku. Kalau yang C dan D itu selisih lebih nilai buku di atas harga perolehannya itu ada di bawah nilai buku. Sehingga posisinya akun untuk itu ada di kredit.
Ini nanti akan kalian sadari setelah proses pengerjaan laporan keuangan konsolidasi. Ya nanti kenapa ini bisa agio saham, kenapa dia bisa di debit, kemudian kenapa modal bisa ada di debit, dan seterusnya itu bisa nanti sambil kalian analisis. E dan F selain tadi saldo laba anak perusahaan jelas pasti akan berbeda. Saldo laba anak perusahaan E itu pasti di debit karena dia di atas surplus karena surplus anak perusahaannya. Kemudian yang F, saldo laba anak perusahaan pasti di kredit karena dia defisit anak perusahaannya. Kemudian yang beda lagi, nomor E dan F ini dia tidak ada selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan, baik itu di debit atau di kredit. Kenapa? Karena kondisi E dan F ini nilai buku dan harga perolehannya sama. Ya, nilai buku dan harga perolehannya sama, sehingga di sini tidak muncul selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan. Baik, itu materinya untuk chapter ketiga. Kita akan bahas contoh soal dan latihannya di video selanjutnya.